Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan simulasi skenario manufaktur. Berikut skenario. Bom tipe kit menggunakan sales order, WIP routes, MTO, MO, WIP quantity 1, scrap 1, analisis routing SO, MTO kit. Prosedur pertama yang dilakukan pada PT Ametis yaitu divisi IT membuat bom dengan tipe manufaktur kit terlampir 1. Dalam hal ini asumsi PT Ametis adalah perusahaan startup sehingga belum memiliki work center and system operation. Untuk PT Gemini Furniture berencana memesan beberapa produk ke PT ini sebagai berikut. Untuk produknya kode sekian, table kit, description-nya dengan kode yang sama, table kit, kuantitinya, price-nya Rp320.000 dengan pajak 11%. Kemudian dibuat SO sesuai pada table Pro IT, mempunyai SO disclaimer, sebenarnya ini divisi sales, kemudian dilakukan produksi dengan satu work center untuk WIP terlampir 2, tetapi kondisi saat di lapangan pada produk WIP_8522 tabletop tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel, sehingga solusinya adalah membeli produk tersebut ke vendor lain atau asumsi sudah ready stock. Nah, di sini adalah bomnya atau bill of materialnya. Referensinya adalah bom underscore 1515. Di sini adalah kode kelompok kami. Lalu ada produk PIP15, tabletop, quantity 1, bom tipenya manufaktur disk product, komponennya wood panel, quantity-nya berjumlah 2, kemudian ada produk unit of measure-nya yaitu units. Di sini ada material 2-nya, referensinya dengan kode yang sama, ditambahkan di belakangnya ada 1, kemudian produknya table kit, kuantitinya 1, bom tipenya kit, komponennya tabletop dengan kuantiti 1, kemudian produk unit of measure-nya sama yaitu unit. Kemudian proses delivery order dilakukan oleh divisi IT. Setelah itu supervisor akan melakukan analisis pada struktur cost bom WIP underscore 8522 tabletop, apakah memiliki revenue yang lebih tinggi jika dilakukan benchmarking terhadap FG underscore 9666 tabletop. Di sini ada pembagian peran usernya. Ada staff IT yaitu Ida Nurlela, kemudian ada supervisor manufaktur yaitu Ramona Nusantara, kemudian admin salesnya yaitu Salsabila Cahya Alivia, lalu ada purchase manager Aulia Zahrana Falmas, kemudian ada admin manufaktur. Di sini adalah Widiata Sukma Brata. Selanjutnya akan dilakukan simulasi oleh staf IT. Oke, saya di sini Ida Nurlela sebagai staf IT, di mana tugas saya di sini adalah membuat user sekaligus konfigurasi hak akses serta membuat produk baru sesuai skenario. Jadi tahap pertama di sini saya akan membuat user. Oke, kita langsung saja beralih ke Odoo. Di sini saya ingin mengkonfirmasi bahwa sebelumnya saya sudah membuat user pada tugas sebelumnya.
yaitu skenario inventory. Maka di sini saya akan memakai user-user yang sebelumnya digunakan. Kita lihat dulu usernya. Nah, di sini ada Ida sebagai staff IT, Ramona sebagai supervisor manufaktur, Salsa sebagai admin sales, Aulia sebagai purchase manager, dan Widi sebagai admin manufaktur. Di sini udah ada user-user buat login. Lalu di sini terdapat password. Nah, sebelumnya ini kan pada tugas skenario inventory, posisi mereka beda-beda. Nah, sekarang pun beda-beda. Jadi, saya nanti di usernya ini akan mengubah hak aksesnya saja dan juga password. Kita akan beralih ke setting. Nah, pada pembuatan user ini saya akan menyesuaikan dengan data-data yang ada di sini. Kita lihat security matrix-nya. Nah, pada modul sales, staff IT bisa mengakses modul sales, purchase, dan inventory serta manufaktur. Untuk supervisor manufaktur, dia hanya mengakses modul manufaktur sebagai administrator. Lalu di sini Salsa sebagai sales manager, dia mempunyai hak akses pada modul sales saja sebagai administrator, dan Aulia pada purchase manager, dia memiliki hak akses di modul purchase sebagai administrator dan juga Widi sebagai admin manufaktur, dimana pada modul manufaktur Widi memiliki hak akses sebagai user. Langsung saja kita manage user. Kita akan mencari user yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini user-user yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan mengkonfigurasi mulai dari Salsa terlebih dahulu ya. Di sini Salsa sebagai sales manager. Nah, dia memiliki hak akses pada modul sales sebagai administrator. Kita akan ubah sebagai sales administrator. Oke. Lalu jika sudah, kita akan beralih ke password agar Salsa ini bisa melakukan login. Di sini passwordnya Salsa itu adalah 333. Kita akan mengisi 333. Kita klik change password. Oke, sudah. Nah, jika sudah, kita beralih ke user selanjutnya, yaitu Aulia, di mana Aulia sebagai purchase manager dengan password 444. Berarti dia memiliki hak akses di bagian purchase sebagai administrator. Kita akan ubah Aulia purchase sebagai administrator, dan juga passwordnya jangan lupa diganti. Menjadi 444. Kita change password. Sudah, kita lanjut ke user berikutnya, yaitu saya sendiri sebagai administrator staff IT. Nah, di sini sudah tidak ada yang perlu diubah ya teman-teman, karena memang sebelumnya saya berperan sebagai staff IT juga. Kita akan beralih ke Ramona, di mana Ramona di sini sebagai supervisor manufaktur. Kita akan fokus ke modul manufaktur berarti ya. Oke, kita ubah-ubah dulu teman-teman. Dia hanya memiliki akses pada bagian modul manufaktur. Kita kosongkan. Ini juga
kita change password, dimana passwordnya Ramona ini adalah 222. Oke, kita change. Sudah selesai, kita beralih ke Widi, dimana Widi sebagai admin manufaktur dan dia memiliki hak akses sebagai user di manufaktur, di modul manufaktur. Kita change password lagi. Passwordnya adalah 555. Nah, untuk user yang sudah dikonfigurasi bisa melakukan login. Nah, ini merupakan status confirm apabila user-user ini berhasil melakukan login. Nah, itu merupakan pembuatan user sekaligus konfigurasi hak akses. Selanjutnya saya akan beralih ke pembuatan produk. Nah, sebelumnya juga di sini saya sudah membuat produk ya teman-teman. Produk 3 produk, ada 3 produk di sini, yaitu ada table kit, tabletop, dan juga wood panel. Nah, sebelumnya saya sudah membuat, kita cek dulu. Nah, ini dia table kit 15, tabletop 15, dan juga wood panel 15. Kita akan coba buka. Dalam pembuatan produk table kit sendiri, saya mengkonfigurasi pada sales price-nya, yaitu sesuai skenario untuk produknya ini, yaitu harganya sekitar 320.000. Jadi saya menghargakan table kit 15 ini 320.000. Dan untuk cost-nya di sini saya menggunakan setengah harga dari harga table kit ini, harga jualnya, yaitu 160. Dan internal reference-nya saya membuat finish good 15. 15 ini merupakan identik dengan kelompok kita. Lalu pada bagian inventory sendiri, pada produk table kit di sini menggunakan rute replenish on order atau MTO dan juga buy. Nah, untuk penjelasan kenapa menggunakan rute-rute tersebut nanti akan dijelaskan oleh supervisor pada akhir video. Oke, langsung lanjut saja pada produk yang kedua, yaitu tabletop. Yang WIP 15. Nah, pada tabletop 15 juga di sini pada general information ya, pada general information di sini saya menghargakan untuk tabletop itu 200.000. Lalu pada cost-nya itu setengah harga dari tabletop. Harga tabletop, harga jualnya. Lalu untuk internal reference-nya, nah, saya menggunakan WIP 15 itu sebagai kode saja, work in peace. Oke. Untuk bagian purchase bisa dilihat. Lalu beralih ke bagian inventory. Nah, pada bagian inventory, tabletop ini menggunakan rute replenish on order atau MTO dan juga manufaktur, di mana nanti ada salah satu produk yang memang harus diproduksi dulu di manufaktur. Jadi kita mengaktifkan manufaktur. Oke, jadi langsung saja lanjut ke produk yang ketiga, yaitu ada wood panel. Wood panel yang RM15. Nah ya, pada bagian inventory sendiri di sini sama seperti table kit sebelumnya, rute yang digunakan yaitu
replenish on order atau MTO dan juga buy. Lalu pada bagian purchase, coba tolong dilihat bagian purchase. Nah, pada bagian forecast di sini saya memberikan vendor si Wood Corner ini karena sesuai skenario ada barang yang memang diperlukan dari vendor untuk memproduksi suatu si table kit ini. Jadi saya memberikan vendor Wood Corner sebagai vendor untuk pembuatan table kit dengan menghargakan sebesar Rp100.000. Lalu pada general information, saya menghargakan atau harga jual untuk wood panel yaitu Rp200.000 dan juga cost-nya Rp100.000. Dan untuk internal reference-nya saya menggunakan RM15. Oke, mungkin itu saja untuk job desk dari staff IT, yaitu membuat produk dan juga sekaligus mengkonfigurasi produk serta membuat user sekaligus mengkonfigurasi hak akses. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Nusantara CP 098 dari Universitas Garut. Di sini saya berposisi sebagai supervisor manufaktur dengan job desk yaitu membuat 2 BOM, kemudian analisis routing dan analisis struktur cost. Untuk langkahnya kita langsung saja masuk ke aplikasi Odoo. Lalu kita masuk ke modul manufacturing. Lalu kita masuk ke produk, lalu bill of material. Kita di sini membuat BOM. Kemudian klik new. Untuk produknya kita masukkan WIP tabletop. Untuk referensinya kita isi BOM underscore 15. Kemudian kita isi untuk komponennya yaitu wood panel. Kemudian kita atur kuantitasnya menjadi 2. Lalu untuk BOM tipenya kita pilih manufaktur disk produk. Jika sudah, kita simpan atau save. Lalu kita bikin untuk yang kedua kalinya, kita klik new. Untuk produknya kita isi table kit. Kemudian referensinya kita atur itu BOM underscore 15 underscore 1. Untuk BOM tipenya kali ini kita pilih kit. Lalu kita atur komponennya yaitu tabletop. Kemudian kuantitasnya sudah 1. Jika sudah, kita kemudian klik save kembali. Nah, itu untuk job desk pertama dari supervisor manufaktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sales administrator. Saya persilahkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini yaitu peran saya, Salsabila, sebagai admin sales, di mana admin sales ini bertugas atau job desk-nya yaitu membuat sales order. Nah, untuk penerapannya langsung saja masuk pada Odoo-nya.
Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user Salsa, di mana Salsa ini sebagai sales administrator yang bertugas untuk membuat sales order. Nah, untuk membuatnya di sini masuk pada modul sales. Nah, kemudian sudah masuk pada quotation di sini. Untuk membuat quotation yang pertama di sini klik button new. Nah, di sini quotation yang dibuat itu sesuai dengan skenario yang sudah dibuat di sini. Untuk skenario pembuatan sales order, produknya itu ada tabel kit dengan kuantitinya 1, lalu dengan teksnya 11, nanti totalnya 320.000. Nah, di sini customer-nya, misalnya kita buat Gemini Furniture. Kemudian produknya di sini kita memasukkan sesuai dengan skenario, yaitu tabel kit 15. Nah, di sini dapat diisi kuantitinya tadi sesuai skenario, yaitu 1, unit price-nya 320.000, dan di sini teksnya 11%. Nah, jika ini sesuai dengan yang skenario tadi, bisa klik save. Nah, kemudian ini quotation sudah dibuat, lalu klik confirm di sini. Nah, kita sebagai sales ini bisa mengakses sebagai purchase. Jadi di sini klik confirm sudah. Nah, di sini sudah selesai untuk pembuatan sales order. Kemudian pada sales order ini jika di sini sudah membuat sales order, selanjutnya kita melakukan cek pada delivery. Di sini terdapat delivery yang harusnya nanti isi barangnya yaitu tabletop. Nah, di sini sudah sesuai ya isi barangnya atau produknya, yaitu seharusnya tabletop. Nah, ini karena sudah sesuai. Selanjutnya langsung saja ke tahap berikutnya, yaitu kita harus menghubungi ke manajer purchase untuk menanyakan apakah barangnya sudah masuk atau belum, dan juga kita harus meminta kepada admin manufaktur untuk melakukan produksi barang. Nah, di sini kita masuk ke discuss untuk melakukan pengiriman pesan. Lalu di sini karena purchase manager yang berperan sebagai purchase manager yaitu Aulia, kita cari saja di sini user Aulia. Nah, di sini kita lakukan pengiriman pesan untuk menanyakan apakah sudah ada barang masuk. Nanti saya akan konten dengan. Nah, ini sudah melakukan pengiriman pesan kepada Aulia, di mana Aulia ini sebagai manager purchase. Di sini untuk menanyakan apakah barangnya yang tadi sudah dibuat itu sudah masuk, dan juga nanti kepada manufaktur akan melakukan konfirmasi bahwa untuk memproduksi barang yang harus diproduksi. Nah, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan berikutnya.
Nah, di sini saya berperan sebagai purchase manager, yaitu tugasnya untuk validate RFQ sesuai SO-nya. Langsung saja kita ke Audio. Di sini saya sudah login sebagai Aulia. Untuk tugas yang pertama adalah membuka chat. Ada pesan dari sales admin yaitu Salsa. Kita di sini menjawabnya dengan barang barangnya sudah masuk. Oke, kita konfirmasi. Masuk pada bagian purchase, yaitu request for quotation. Nah, di sini untuk melanjutkan, kita bisa cek barang kita dengan mengklik vendor wood corner ini. Nah, di sini sudah ada barang yang dimasukkan. Tapi jika ada beberapa barang, kita bisa menghapuskannya, produk-produk yang tidak terpakai. Di sini kita langsung saja confirm order. Kemudian klik receive product. Di sini kita klik sesuai dengan demand-nya. Set quantity. Kemudian kita langsung saja validate. Untuk konfirmasinya kita bisa langsung chat admin sales, yaitu Salsa. Oke, sekian dari proses validate-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sales administrator. Produksi yaitu tabel top 15. Nah, di sini karena admin manufaktur yaitu Widi, di sini kita lakukan pengiriman pesan kepada Widi bahwa tolong Nah, di sini sudah mengirimkan pesan kepada Widi sebagai admin manufaktur, di mana selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh admin manufaktur.
Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu Widiata Sukmabrata, berperan sebagai admin manufaktur. Tugas dari admin manufaktur ialah mengecek manufaktur order, lalu memvalidate manufaktur order, mengisi work center, terima produk masuk di manufaktur, dan crate scrap yang bertujuan untuk mengganti bagian atau komponen tertentu jika terjadi pada saat berjalannya produksi ada yang rusak, bisa diganti dengan scrap tersebut. Baik, selanjutnya kita langsung ke wudhunya. Sebelumnya saya di-chat oleh saya dari admin sales adalah untuk mengecek tolong produksi barang yang harus diproduksi, yaitu tabletop 15. Kita ke menu, lalu klik atur, membuka WHMO yang sebelumnya sudah lalu buat pena, cek transfer, profesi, klik set profesi, lalu balik lagi ke WH. Klik work order, mengisi work center maksudnya, lalu operation cutting, work center cutting, produk, lalu sudah quantity 1, expired duration 30 sudah sesuai, lalu start jika sudah sesuai, start, lalu oke, sudah kembali, lalu saya ingin cek supervisor manufaktur bahwa kita sudah memproduksi barang. Sudah memproduksi. Sudah. Terima kasih.
segera diselesaikan. Baik, selanjutnya admin manufaktur membuat scratch. Lanjut extract, lalu setup, lalu lupa. Baik, scriptnya sudah berstatus done. Ini bertujuan untuk menggantikan bagian atau komponen tertentu, misalkan terjadinya pada saat produksi adanya kerusakan bagian atau komponen tertentu yang bisa diganti oleh scrap ini. Sudah dibuat oleh admin. Akan melanjutkan job desk yang kedua, yaitu analisis routing dan analisis struktur pos BOM. Untuk langkahnya kita langsung saja ke aplikasi Dodo. Di sini kita akan melihat pesan masuk dari admin manufaktur, yaitu Widi, untuk melakukan makasdown pada WHMO 00114. Kemudian jika sudah, kita langsung ke job desk kedua, yaitu analisis routing. Caranya kita masuk ke menu produk, lalu klik produk, kemudian kita cari produk sudah dibikin sebelumnya. Kita akan melakukan analisis routing. Di sini untuk tabletop, yaitu route-nya dia sedang sebelum persediaan stok barang tersebut habis. Dan di sini produk ini diproduksi langsung di manufaktur, jadi tidak ada vendor. Kemudian ke produk kedua. Untuk produk kedua yaitu tabel kit. Di sini menggunakan route MTO sama seperti sebelumnya. Kemudian ke produk ketiga. Untuk produk ketiga sama menggunakan route MTO, namun di sini pembeliannya melalui vendor. Untuk analisis routing sudah selesai, kemudian selanjutnya yaitu analisis struktur cost. Kita masuk ke menu produk, kemudian ke bill of material, kemudian kita cari kita akan melakukan analisis struktur cost BOM tabletop. Apakah memiliki revenue yang lebih tinggi jika dilakukan benchmarking terhadap
Di sini untuk tabel topnya kita bisa lihat untuk BOM cost-nya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita lihat untuk tabel kitnya. Untuk BOM cost-nya yaitu seperti terlihat dari layar. Hasilnya yaitu adalah WIP tabletop revenue lebih rendah karena jumlah BOM-nya lebih sedikit, otomatis biaya yang dikeluarkan di vendor tidak banyak. Sedangkan applicable revenue lebih tinggi karena raw material banyak dan jumlah per komponen itu tidak sedikit. Mungkin itu tugas dan job desk dari supervisor manufaktur, dan itu tadi simulasi skenario manufaktur dari kelompok 15. Saya ucapkan terima kasih.